إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jawami'u Al-Akhbar, Al-Hadithu As-Sadisa Asyarah, hadith yang ke-16, Al-Jaza'u min jinsil amali. Al-Jaza' balasan, min jinsi dari jenis al-amali, amalan dan perbuatan yang dilakukan. Maksudnya bahwa seorang hamba dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan apa yang dia lakukan dalam perbuatannya dan amalannya dalam kehidupan dunia. An Abi Sirmata, di sini tertulis Abu Hurairah, yang benar Abu Sirmah. An Abi Sirmata Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man darra darrallahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. An Abi Sirmah Al-Ansari, dari Abu Sirmah Al-Ansari. Abu Sirmah Al-Ansari Al-Mazini, beliau dikenal dengan sebutan asy-syair karena beliau termasuk penyair dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bernama Malik, ini yang masyhur, Malik bin Qais. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau bernama Malik bin Abi Qais. Ada lagi yang mengatakan bahwa sebaliknya beliau bernama Qais bin Malik. Ada perselisihan dalam hal menentukan siapa nama beliau karena beliau lebih populer dan dikenal dengan kunyah, yaitu Abu Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dharra, barang siapa yang dharra, yang dimaksud dharra ay awsala ad-dharar, mendatangkan kemudaratan terhadap seorang muslim. Barang siapa yang memudaratkan seorang muslim, darrallahu bihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan memberi kemudaratan kepadanya. Wa man syaqqa, dan barang siapa yang syaqqa, yaitu memberi kesulitan kepada seorang muslim, syaqqallahu alaihi, maka Allah Azza wa Jalla pun akan memberi kesulitan kepadanya. Syaqqa dalam sebagian riwayat dengan panjang, syaqqa, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa syaqqa atau syaqqa itu dari al-musyaqqah, dari kata asyiqqu, asyiqqu yang artinya masyaqqah, hal yang sulit. Allah Azza wa Jalla berfirman, illa bisyiqqil anfus, kecuali dengan
jiwa yang berat kecuali dengan sesuatu yang berat yang diusahakan oleh seseorang. Atau asyiqqu yang bermakna nisfu syai', setengah dari sesuatu, potongan dari sesuatu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah engkau dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma, yakni yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dari kata asyaqqu, jadi ada kemungkinan asyiqqu di fathah atau asyaqqu di fathah atau di kasrah, asyiqqu atau asyaqqu. Kalau asyaqqu itu artinya al-fasl, memisahkan dari sesuatu. Asyiqqu artinya masyaqqah, hal yang sulit atau setengah dari sesuatu, seakan-akan dia memisahkan diri dari sesuatu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya dan diharamkannya memberi kemudaratan kepada orang lain atau mendatangkan kesulitan kepada seorang, menyulitkan orang lain dengan berbagai macam cara. Memberi kemudaratan atau menyulitkan orang lain, baik dalam urusan dunia, demikian pula dalam urusan akhirat. Memberi kemudaratan dalam berbagai hal. Terhadap orang tua, dia durhaka kepada orang tuanya. Terhadap istrinya, anak-anaknya, dia tidak berbuat baik kepada mereka. Tidak bergaul dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, berbuat zalim. Atau kepada tetangga, dia senantiasa menyakiti tetangganya, tidak menunaikan hak-hak tetangga. Atau kepada sahabatnya, kepada temannya, atau kepada kerabatnya, ia memberi kemudaratan baik dalam urusan dunia, demikian pula akhirat. Dalam urusan dunia menyulitkan dia, memberi kemudaratan kepadanya. Pada saat dia berjual beli, maka dia tidak jujur dalam berjual beli. Pada saat dia bermuamalah, dia tidak memiliki amanah dalam bermuamalah tatkala dia diberi amanah. Atau dalam urusan akhirat, memudaratkan seorang muslim dengan mengajarkan kepadanya hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengajak untuk melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan kemaksiatan, atau memberi kesulitan pada seorang muslim, menyulitkan dia dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Misalnya ketika dia bermuamalah dengan cara hutang piutang, maka dia meminta tambahan dari hutang yang telah dia pinjamkan kepada orang lain. Atau dia tidak memberi kesempatan pada seorang, memberi tempo ketika melihat seorang itu dalam keadaan kesulitan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila seorang dalam keadaan sulit, maka hendaknya dia memberi tempo kepada orang lain sampai kemudian ia diberi kemudahan. Walhasil, hadis ini adalah hadis yang bersifat umum, yang menerangkan diharamkannya seseorang memberi kemudaratan atau mendatangkan kesulitan kepada seorang yang lain. Barang siapa yang melakukan itu, maka Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan memberi kemudaratan kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat, atau memberi kesulitan kepadanya di dunia, demikian pula di akhirat. Berbeda halnya ketika seorang itu memberi kemudahan. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seorang yang mengalami kesulitan, maka Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan baginya di dunia, demikian pula di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.